Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan banyak nikmat kepada kita, ya terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, ya. Karena atas berkat usaha jasa dan usaha beliaulah kita dapat menikmati iman dan Islam ini, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi, ya, mengenai sistem informasi digital pada bank syariah, ya. Nah, saya akan memberikan share screen, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, seperti ngehang atau ngeblank, ya. Bismillah. Nah, kayak singgah, ya. Oke, alhamdulillah, ya. Oke. Nah, sistem informasi digital pada bank syariah. Di sini saya tuh mungkin hanya dikit, saya akan lebih banyak penjabaran, ya. Nah, secara pengertian bahwa sistem informasi digital pada bank syariah itu adalah sistem, ya. Namanya sistem itu apa sih? Cara, ya, teman-teman, ya. Cara, sistem. Ada suatu cara, ada suatu alur, ya. Alur dalam cara atau alur, ya, dalam memberikan informasi, ya, informasi, ya, dari siapa, ya? Dari bank syariah, ya. Informasi dari bank syariah tersebut, ya, dengan menggunakan media-media digital. Ya, media digital itu sekarang banyak, ya. Bahkan sekarang mungkin ada yang namanya fintech syariah, ya, yang benar-benar full digital, ya. Kalau bank syariah dia masih ada separuh-separuh yang digital dan separuh yang masih bersifat luring atau luar jaringan, ya. Tapi kalau ada lagi kalau fintech syariah itu jadi dia benar-benar full digital, ya. Nah, yang digunakan biasanya seperti internet, ya, media internet, internet banking, ya, mobile banking, ada SMS banking, ada ATM dan lain-lainnya, yang mana itu nanti tergantung pada kegunaannya masing-masing, ya. Adapun yang sering kita kenal seperti internet banking, mobile banking, ATM, ya, itu adalah yang lebih banyak berhubungan dengan nasabah, yaitu nasabah penabung, ya, terutama nasabah penabung, ya. Transaksi-transaksi yang memang biasanya bersangkutan dengan nasabah, terutama nasabah penabung atau mungkin nasabah pembiayaan, ya, nasabah pembiayaan. Nah, dalam penggunaan sistem informasi digital pada bank syariah ini, sebenarnya ada satu hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu, yaitu ini sistem operasional pada bank syariah. Nah, sebelumnya mungkin saya mau tanya kepada teman-teman, teman-teman sudah belajar sistem operasional pada bank syariah belum? Belum, Pak. Oh, belum, ya? Belum Oh, ada. belum ada. Oh, baru digitalnya. berbarengan dengan dengan sistem informasi digital, ya? Nggak tahu, Pak. Kalau mata kuliahnya baru sistem informasi digital doang yang ini sekarang. Seperti itu. Ya, seharusnya teman-teman sebelumnya harus tahu dengan sistem operasional pada bank syariah. Nah, jadi bank syariah itu adalah namanya sebagai penghubung, ya. Penghubung atau pihak intermediary, ya. Nah, ini seharusnya mungkin belajar sistem operasional bank syariah dulu, ya. Karena dari sinilah kita akan tahu kegunaan. Syariah doang, Pak. Ya. Manajemen bank umum syariah. Oh, manajemen umum bank syariah. Umum syariah. Kalau Gitu, sistem ya. operasional yang ini memang nggak ada. Gitu. Manajemen Atau bank mungkin umumnya. jangan-jangan secara materi ada kali, ya, di manajemen umum bank syariah, ya, mengenai Iya, Pak. fungsi bank syariah atau fungsi bank, ya. Oh, udah itu mah, Pak. Nah, di mana manajemen umum, ya? Iya, manajemen bank umum syariah. Nah, manajemen bank umum syariah, ya, atau sistem operasional pada bank syariah. Mungkin teman-teman sudah belajar lah, ya, mengenai alur, ya, alur pada bank syariah, ya. Sebagaimana yang telah dipelajari, ya, bank syariah itu kan dia berhubungan dengan banyak pihak sebenarnya, bukan hanya pada nasabah penabung saja, ya, bukan hanya pada nasabah penabung atau pada nasabah pembiayaan. Sebenarnya ada pihak-pihak lain yang bersangkutan dengan bank syariah sebagaimana telah kita pelajari bersama-sama sebelumnya, ya, yaitu adanya Bank Indonesia, ya, adanya bank syariah lain, ya, sehingga ada namanya itu mudorobah antar
bank syariah apa tuh? Namanya itu mudharabah antar bank syariah. Ya, bagi hasil mudharabah antar bank syariah. Jadi sesama bank syariah pun terkadang mereka saling berhubungan, itu ada yang menaruh deposito misalkan ya ada bank muamalat yang mendepositokan kepada Bank Syariah Indonesia atau sebaliknya Bank Syariah Indonesia yang mendepositokan dananya di bank muamalat ya, jadi bisa saja seperti itu ya, atau berhubungan juga dengan ininya ya apa namanya pemegang sahamnya juga ya, pemegang sahamnya juga. Jadi selain sebagai intermediary antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana, yang sering mungkin kita pelajari ya, yaitu ada namanya sohibul mal. Kalau di bank syariah mungkin dia namanya nasabah penabung ya, dan juga ada namanya mudorib ya, atau nasabah pembiayaan. Walaupun pada kenyataannya bank syariah itu dia melakukan kedua-duanya ya. Bank syariah menjadi mudorib ketika berhadapan dengan nasabah penabung dan menjadi wakil sohibul mal ketika berhadapan dengan nasabah pembiayaan ya. Nah, ini semua ya dia akan secara sistem ya. Dia akan secara alurnya, dia akan menggunakan sekarang ini sudah menggunakan media digital atau media online ya. Mungkin kalau dulu ya ketika di bawah tahun 90-an ya itu masih bersifat offline. Pencatatannya mungkin ya dulu catatan secara manual atau secara offline ya, sehingga ketika ada nasabah lain ya yang melakukan transaksi walaupun sama-sama satu atap misalkan pada bank X syariah ya, dia misalkan nih Khairi nabung di bank X syariah yang di Kota Bogor ya, nabung di sana gitu kan. Lalu Khairi jalan-jalan misalkan ke Kalimantan dan kebetulan Khairi mau menarik dana di bank X syariah tersebut ya, di bank X syariah tersebut apa namanya, tapi di Kalimantan kebetulan di sana ada cabangnya atau ada kantor kasnya. Nah, secara manual dulu itu jadi si bank X syariah di Kalimantan dia menelpon menunggu konfirmasi ya dari bank X syariah yang di Bogor ya, apakah benar ada nasabah yang bernama Khairi dan memiliki saldo sekian ya, karena yang bersangkutan ingin menarik dana ya. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi ya, yang lebih parahnya lagi ketika dia beda wilayah ya, dulu mungkin ya ketika dia beda wilayah tidak bisa gitu kan, misalkan bank X syariah yang di Bogor nih ya, lalu yang pasti ini bank umum ya, kalau BPRS ya pasti nggak akan bisa karena BPRS itu kan dia provinsi ya wilayahnya ya. Teman-teman nggak akan bisa menemukan misalkan apa nih yang provinsi Bogor nih, bank apa nih Amanah Umah ya misalkan ya yang di Bogor ya. Nah misalkan di Bogor ada bank Amanah BPRS Amanah Umah, terus teman-teman ke Kalimantan mau cari BPRS Amanah Umah ya nggak bakalan nemu ya kan, karena dia wilayahnya provinsi ya, dia wilayahnya provinsi nggak akan bisa gitu kan. Nah, ini bank umum ya ceritanya. Ini belum mungkin ya, bank umum pun juga dulu kesulitan dalam bank umum syariah ya. Mungkin dulu kesulitan dalam transaksi ya. Tapi kayaknya di bawah tahun 90 bank syariah belum ada ya. Baru ada itu tahun 94 bank muamalat ya. Pertama kali beroperasi tahun 94, 92 baru buka ya. Nah, mungkin ya awal-awalnya ketika masa-masa masih manual atau offline ya dia melakukan ceknya dengan menelpon ya, hanya dengan menelpon. Dulu pun baru teknologi telepon ya. Nah mungkin ya teman-teman dulu belum merasakan ya bagaimana ramainya wartel ya, dulu tuh bisnis yang pertama ini saya jadi sedikit cerita ya. Jadi dahulu kala itu yang bisnis pertama kali ramai itu adalah bisnis wartel ya, warung telepon. Nah lalu bergeser ke bisnis warnet ya, dan sekarang pun sudah ada wifi ya. Nah ini ada perkembangan digitalisasi ya pada kehidupan kita ya, dan termasuk sekarang ini ya, Nah termasuk sekarang ini ada hikmahnya juga ya, dengan adanya pandemi ini kita bisa menggunakan media-media digital ya, media-media digital yang mana bisa menyambungkan, bisa menghubungkan
komunikasi, ya pembelajaran, ya dengan menggunakan media digital, salah satunya Zoom, ya mungkin Google apa namanya dengan menggunakan media Google itu mana? Lupa saya. Google Meet, Pak. Ya Google Meet ya dan lain-lainnya, ada Rapatin juga yang lainnya juga ada ya. Nah, Ya, Pak. ini merupakan media-media digital ya. Media digital itu jadi dia menggunakan kode-kode, angka-angka yang mana mungkin kita tidak paham atau tidak mengerti tentang kode-kode itu terlebih mendalam ya. Nah, ini adalah salah satu cara ya terobosan ya yang mana memudahkan ya. Nah, sistem operasional pada bank syariah ini ya dimanapun kita berada ya sehingga kita bisa melakukan transaksi. Ya, kita bukanya di Bogor, mau transaksi di Sulawesi pun bisa. Kita bukanya di Bogor, transaksi di Padang ya di Sumatera ya itu pun juga bisa. Ya di Bali ya apa itu di Nusa Tenggara ya. Nah itu bisa ya bahkan bisa sampai beda wilayah negara ya. Saya pernah menemukan salah satu ATM bank umum ya. Bank umum di Indonesia itu di Malaysia, ya di Singapura ya. Nah, itu merupakan sistem informasi digital. Itu merupakan digitalisasi ya. Nah, terlebih lagi tadi yang saya katakan ya fintech ya. Mungkin nanti kita sedikit bahas tentang fintech ya di pertemuan berikutnya. Nah, fintech itu lebih parah lagi teman-teman ya, lebih parah. Maksud parahnya itu dalam kemajuan teknologi ya, dalam artian bukan artian yang negatif ya, tapi artian yang positif dalam sisi kemajuan teknologi ya. Contoh seperti apa tuh yang fintech ya? Seperti kitabisa.com ya. Jadi dia hanya sebagai media saja ya, dia hanya sebagai media saja. Media dalam menyambungkan. Jadi tidak ada apa ya beda ya dengan bank syariah. Kalau bank syariah itu kan masih ada orang-orang yang terlibat terlihat walaupun di fintech juga ada ya. Jadi kalau di fintech itu dia hanya media, dia bisa jadi kantornya pun virtual office ya. Jadi hanya sebagai ini aja perwakilannya aja gitu ya. Satu orang atau mungkin 2 orang, tapi transaksinya dia bisa miliaran ya. Bisa triliunan. Nah, itu fintech ya. Fintech syariah pun juga sudah ada ya, fintech syariah pun juga sudah ada. Nah, bank syariah pun juga melakukan hal-hal yang sebenarnya seperti fintech ya, tapi kalau pada bank syariah ya ini dia sistemnya dia memang ada separuh luring dan separuh daring ya. Nah, dia ada yang menggunakan sistem online dan juga sistem offline. Ada sebagian nasabah terutama mungkin nasabah yang biasanya sudah mulai berumur ya, itu penggunaan ATM pun mereka mungkin agak kesulitan. Jangankan menggunakan mobile banking ya, jangankan menggunakan internet banking, menggunakan ATM itu masih banyak yang bingung ya. Biasanya nasabah-nasabah yang sudah sepuh ya, mereka mungkin ketika menggunakan ATM mereka akan meminta tolong kepada petugas keamanan di bank itu atau mungkin pada anaknya ya. Nah, artinya fungsi secara luring itu ternyata juga masih dibutuhkan ya. Masih banyak juga nasabah-nasabah yang melakukan transaksi secara offline ya. Misalkan ada nasabah yang transaksi melalui teller ya, merasa kalau bukan lewat teller tuh tidak afdol gitu kan. Rasanya tuh kurang nyes kalau nggak ketemu orangnya ya. Rasanya tuh nggak serk kalau nggak ngelihat muka orang yang transaksinya gitu kan. Jangankan mobile banking ya, ATM pun mereka juga merasa ragu gitu ya. Ya seperti angkatan-angkatan ayah saya ya, bapak saya itu ketika ke bank itu memang dulu identik ke bank itu ya ketemu orangnya gitu kan. Minimal ya ketemu teller, ketemu customer service ya. Bukan ketemu handphone ya, bukan ketemu ATM, bukan ketemu mesin. Kalau sekarang mungkin ketika kita bilang ke bank itu bisa jadi ya kita cukup duduk di sini ya, duduk di rumah masing-masing ya, buka aplikasi mobile bankingnya, itu udah transaksi itu kita sama saja sudah ke bank ya. Nah, itu merupakan satu kemajuan yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang dapat diambil manfaatnya. Ya, salah satunya adalah mengurangi polusi ya, mengurangi polusi lalu mengurangi waktu yang terbuang ya kan. Ketika di perjalanan itu kan bisa jadi antara rumah dengan lokasi banknya itu jauh ya. Sehingga
ada waktu yang apa namanya bisa dihemat gitu ya, yang bisa dihemat. Nah, dengan adanya sistem informasi digital ini ya setidaknya itu bisa menghemat waktu sehingga waktu itu menjadi lebih bermanfaat ya, bisa jadi lebih bermanfaat. Nah, sebagaimana tadi saya katakan ya, jadi ketika sistem informasi digital ini kita juga harus lihat bagaimana sistem operasional pada bank syariah ya. Nah, pada bank syariah seringkali yang kita kenal itu adalah ini nasabah penabung dan nasabah pembiayaan. Ya, kalau nasabah penabung biasanya ya isinya mengenai saldo tabungan kita ya. Bagaimana tabungan kita itu apa sistemnya, apakah itu tabungan mudharabah, apakah itu tabungan wadiah ya. Lalu pada nasabah pembiayaan, di pembiayaannya apa nih ya? Berapa jumlah pembiayaan yang diajukan atau utang yang diajukan untuk misalkan pembelian rumah, untuk pembelian kendaraan bermotor ya dan pembelian yang lainnya ya. Nah, ataupun juga mungkin aplikasinya akan berbeda tampilannya antara nasabah penabung dengan nasabah pembiayaan ya. Lalu juga ketika dia berhubungan dengan Bank Indonesia ya. Nah, ini semua berupa angka-angka digital saja. Misalkan Bank Syariah X ya dia menaruh giro wajib minimum ya, GWM pada Bank Indonesia. Nah, kan setiap bank itu dia wajib ya memiliki yang namanya giro wajib minimum, yaitu sebagai apa ya dibilang itu saldo pengaman lah ya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadi ras ya, penarikan besar-besaran ya terhadap satu bank ya. Nah, si bank syariah dia mengamankan adanya giro wajib minimum ya. Bukan hanya bank syariah sih. Bank konvensional pun juga ya, dia ada giro wajib minimum. Dia ada namanya SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Kalau yang syariah itu namanya SWBI ya, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia ya. Nah, GWM-nya misalkan 3% ya. 3% dari saldo total ya pada nasabah. Nah, itu masuk ke Bank Indonesia. Nah, ini juga dia menggunakan sistem informasi digital ya. Mungkin kalau dulu ya membutuhkan apa namanya fisik uang ya, fisik uang kertas ya. Tapi kalau sekarang ya mungkin yang di satu sisi ada membutuhkan fisik uang, juga dia ada angka-angka digital ya. Angka-angka digital yang apa digunakan ya untuk Bank Indonesia ya atau bank sentral pada negara tersebut ya. Dan juga kepada bank syariah sama bank syariah lainnya atau bahkan bank konvensional. Karena tidak menutup kemungkinan ya nasabah itu kan dia punya rekening bukan cuma di bank syariah. Misalkan dia juga punya rekening di bank konvensional ya. Nah, sehingga mau tidak mau si bank syariahnya itu dia juga harus nyambung ke bank konvensional. Makanya kan di bank syariah itu nanti secara akuntansi ya itu ada namanya itu laporan dana kebajikan ya, laporan dana kebajikan, yaitu dana yang didapatkan hasil berinteraksi ya. Salah satu sumbernya itu adalah dia mendapatkan dana hasil berinteraksi dengan bank konvensional, sehingga kalau dia mendapatkan pendapatan ya dari hasil interaksi dengan bank konvensional, bank syariah itu tidak menganggap sebagai pendapatan, tidak memasukkan pada pendapatan utama, melainkan dia masuk ke dalam laporan tersendiri, yaitu laporan dana kebajikan ya, laporan dana kebajikan. Oh, teman-teman udah belajar akuntansi bank syariah kan kemarin ya? Kan sama Bapak. Iya, udah kan ya? Nah, iya. Nah, itu ya salah satunya ya. Ya, udah sama saya kemarin kan? Nah, itu ada namanya laporan dana kebajikan ya. Itu hasil berinteraksi, salah satu sumber dananya adalah hasil berinteraksi dengan bank konvensional. Lalu bagaimana kalau misalkan bisa tidak dihilangkan? Tidak akan bisa. Susah ya. Tidak akan bisa karena ya pasti akan berinteraksi. Misalkan di suatu negara nih isinya cuma bank syariah saja. Tapi ternyata negara lain juga ada bank konvensional. Nah, mau tidak mau kan dia juga harus berhubungan dengan negara lain kan. Akhirnya ada juga gitu loh ya. Ya mungkin ini apa ya kalau dibilang perkataan Umar bin Khattab ya. Nanti di akhir zaman kita tidak akan bisa terlepas ya dari riba walaupun hanya kena debu-debunya saja ya. Ya mungkin itu ketika kita sudah komitmen ya
menggunakan yang syariah, tapi ternyata yang konvensional masih ada, ya mau tidak mau ya terkena debunya gitu kan. Nah, terkena debunya. Nah, debunya ini bagi bank syariah dibuatkan satu pos tersendiri ya dalam PSAK ya, yaitu adanya laporan dana kebajikan. Jadi segala macam dana-dana yang didapatkan dari bank konvensional dimasukkan dalam pos tersebut ya, dan itu juga dengan bentuk digitalisasi ya, bukan dalam bentuk manual saja ya. Ya, digitalisasi. Nah, belum lagi dia berhubungan juga dengan para pemegang saham ya, komisaris ya, dan bahkan dengan internalnya sendiri ya. Nah, internalnya sendiri. Nah, ini ya secara sistem operasional sebenarnya. Jadi dari sinilah kita akan mendapatkan gambaran bagaimana sistem informasi digital itu ya, dia dipergunakan pada satu bank syariah ya, pada satu bank syariah. Nah, pada internal bank syariah itu sendiri, misalkan bank umum syariah X gitu ya, yang ada di Jakarta, dia berhubungan dengan bank syariah X ya, yang ada di luar Jakarta, apakah itu di Bogor atau itu ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Bali, ada di Nusa Tenggara, ada di Irian Jaya ya. Nah, itu semua dia akan menggunakan sistem informasi yang sifatnya digital ya. Sebab kalau manual pasti akan membutuhkan biaya yang besar ya. Contoh misalkan ya sekarang ini kita kuliah menggunakan sistem informasi digital ya, komunikasi digital. Nah, kalau misalkan nih saya misalkan ya perjalanan menuju ke sana ya. Nah, ini pasti akan membutuhkan waktu tidak-tidaknya 2 jam ya. 2 jam ya dengan bensin mungkin bolak-balik ya. Kalau menggunakan motor ya 25.000 lah, 30.000 ya. Nah, itu saja minimal ya. Biaya dan waktu yang minimal dipergunakan, yaitu waktu selama 2 jam dan bensin setidaknya 30.000 ya dengan menggunakan roda 2. Kalau roda 4 saya nggak tahu berapa ya. Nah, setidaknya tuh kita bisa hemat gitu kan, dengan adanya sistem informasi digital ini setidaknya kita dapat menghemat waktu ya. Salah satu fungsinya kita bisa menghemat waktu, menghemat biaya ya. Nah, itu sistem operasional pada bank syariah ya. Nah, ini pihak-pihak yang berinteraksi dengan bank syariah. Nah, inilah pihak-pihak yang akan menggunakan, yang akan dipergunakan pada bank syariah. Yang tadi saya katakan ya, yaitu nasabah, penabung, atau sohibul mal, ya pasti akan menggunakan sistem informasi digital pada bank syariah. Ya. Nah, lalu internal pada bank syariah itu sendiri. Ya. Lalu bank syariah lainnya atau bank konvensional, owner atau pemegang saham bank syariah, lalu Bank Indonesia dan juga nasabah pembiayaan atau mudorib. Ya. Nah, masih menggunakan sistem informasi digital. Ya. Nah, dalam sistem informasi digital ini akan ada istilah-istilah lain seperti sistem transaksi digital. Ya. Sistem transaksi digital itu adalah yang tadi saya sebutkan ya, ATM, ya lalu mobile banking, internet banking, lalu ada lagi SMS banking ya, itu adalah sistem transaksi digital. Nah, sekarang mungkin ada namanya GoPay, ada namanya OVO, ada nama lagi apa, dompet apa gitu ya, ada lagi Dana. Nah, Dana ya. Tapi ini sistemnya dia transaksi ya, bukan beda lagi kalau misalkan kita melakukan peminjaman. Nah, itu namanya pinjaman online ya, pinjol ya. Nah, nanti ada istilah-istilah mungkin kita akan agak sedikit kabur atau agak sedikit apa istilahnya ya, saru lah ya. Seperti tadi itu ya, pinjaman online. Nah, memang pinjaman online itu dia menggunakan transaksi digital ya. Pasti menggunakan transaksi digital, namanya juga pinjaman online ya. Nah, ada lagi uang digital. Nah, ini beda ya. Ada lagi namanya uang digital. Uang digital itu ya mungkin kalau sekarang ada namanya itu Bitcoin, ya terus apa lagi? Banyak ya uang digital. Dogecoin. Ya, apa Ri? Dogecoin, Bitcoin. Ah iya, Bitcoin ya, pokoknya digital ya. Nah, itu harus kita apa ya istilahnya ya? Kita waspadai dan juga harus kita jangan terlalu larut ya ke dalam yang seperti itu ya. Karena nanti ya kalau secara pembahasan syariahnya
ada beberapa hal yang mungkin dia tidak bisa masuk ya dalam kategori syariah. Kalau misalkan dia tidak ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi ya. Nah, ini biasanya dalam mata kuliah makroekonomi syariah tuh ya. Yaitu mengenai uang dalam perspektif Islam ya. Nah, itu bagaimana dengan uang digital? Uang digital bisa jadi syariah, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Uang digital itu bisa jadi syariah. Kalau sistem transaksi digital, nah, dia pasti bisa syariah selama yang menggunakannya itu adalah lembaga syariah ya. Sistem transaksi digital tadi itu ya ATM ya. Jadi bedanya kalau sistem transaksi digital misalnya gini, kita kan pakai uang kita rupiah ya. Atau uang kita rupiah. Lalu kita ingin memberikan uang rupiah yang ada di kita, misalkan yang ada di saya, ini saya mau ngasih ke Khairi ya. Nah, saya kalau misalkan ngasih secara manual kan saya harus ke rumah Khairi ya kan, datang ya kan ke rumah Khairi. Nah, tapi dengan sistem transaksi digital, saya nggak perlu datang ke rumah Khairi, saya cukup masukkan uang yang ingin saya kasih kepada Khairi, ya kepada suatu lembaga bank syariah, lalu Khairi saya transfer ke rekening Khairi, misalkan 100.000 nih ya. Nah, masuk ke rekening saya, masuk ke rekening Khairi, lalu ya ditransfer ke rekening Khairi dan Khairi bisa menerima uang itu di sana tanpa harus saya ke rumah Khairi ya. Nah, itu jadi istilahnya uangnya itu tidak ada perubahan ya. Yang tadinya rupiah jadi rupiah, tetap jadi rupiah gitu kan. Nah, beda dengan uang digital ya. Uang digital itu seperti ya uang ya. Misalkan dolar ya, lalu ringgit ya. Lalu apalagi euro ya. Nah, itu uang, itu mata uang ya, mata uang. Tapi bedanya kalau uang digital itu dia nggak ada fisiknya ya. Dia tidak ada fisiknya. Kalau euro, ringgit, dolar itu ada fisiknya kan, kita lihat lembaran-lembaran pada uang tersebut ya. Tapi kalau uang digital kita nggak pernah lihat fisik kita pegang secara fisiknya, tidak ada ya. Secara fisiknya tidak ada. Nah, kalau uang itu kan ya mata uang itu misalkan dari rupiah kita tukarkan ke dolar misalkan, baik itu dolar Amerika maupun dolar Singapura atau dolar yang lainnya ya. Nah, itu namanya uang ya. Jadi kita tukarkan tuh ya dari rupiah menjadi mata uang lain, tapi tidak ada fisiknya. Nah, itu namanya uang digital. Nah, dalam uang digital ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu lembaga yang mengeluarkannya siapa. Lalu dia yang namanya uang ya, teori uang dalam Islam, dia harus jelas apa backupnya ya, emaskah, asetkah, atau mungkin utang ya. Karena dalam penerbitan uang itu kan ada 3 ya yang bisa dijadikan landasan ya. Kalau uang itu kan awalnya tuh uang dalam bentuk emas ya. Sejarah uang kan gitu kan. Uang dalam bentuk emas yaitu full bodied money ya, yaitu uang yang bernilai penuh. Lalu karena emas itu mudah dirampok ya, ketika kita dalam perjalanan bisa dirampok, maka muncullah yang namanya suk ya atau cek. Nah, sekarang namanya sukuk ya. Padahal sukuk itu adalah uang ya. Awal tuh yang namanya sukuk itu adalah uang. Jadi selembar kertas yang menyatakan kepemilikan bahwa si A ini dia punya emas gitu ya. Yang mana ditaruh pada suatu lembaga itu namanya jihbis ya. Ada nama lembaga itu namanya jihbis. Nah, jihbis ini dia menuliskan suatu surat kepemilikan yang namanya tuh suk. Nah, suk atau sekarang cek ya. Nah, makin lama ternyata yang dipergunakan ini adalah lembaran kertas tadi itu ya. Si suk itu atau si cek itu yaitu uang, kalau dalam bahasanya itu apa tuh? M1 ya. Apa M0 ya? Oh, M0 ya, M0 ya. Kalau sekarang tuh M0 itu udah berupa itu ya, M0. Kalau M1 itu dia cek ya, cek giro yaitu M1 ya. Nah, ternyata semakin berkembang ya, bukan lagi kertas yang dipegang, tapi cuma angka digital saja ya, hanya angka digital. Nah, itu pun masih mending ketika berupa angka digital saja, itu sudah jelas, misalkan rupiah ya di Indonesia, atau mungkin ringgit apabila itu di Malaysia, atau itu dolar Singapura apabila di Singapura. Nah, tapi muncul lagi namanya uang digital ya. Uang digital yang mungkin kita tidak tahu lembaga resminya siapa yang mengeluarkan ya. Backup
underlying asetnya itu apa, ya. Nah, sehingga kita tidak tahu ya bagaimana transaksinya. Mungkin ada katanya sebagian ya di wilayah negara ini atau negara lain yang sudah menggunakan uang digital. Tapi ya kita harus apa ya, kalau dibilang itu tetap harus lebih memilih menggunakan uang resmi ya, uang resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara. Karena yang namanya uang itu ada suatu hal yang sensitif ya. Nah, suatu hal yang sensitif ya. Khawatirnya kita sudah membeli banyak ya dengan tujuan untuk apa mendapatkan yang lebih. Nah, itu biasanya orang-orang yang membeli uang digital itu mereka teriming-iming oleh itu ya. Jadi dia mengharapkan si uang itu bisa bertelur ya, bisa beranak sendiri. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, itu sebenarnya terlarang dalam Islam ya. Terlarang dalam Islam. Kenapa? Karena itu adalah riba ya. Riba. Karena sejatinya yang namanya uang itu adalah benda mati ya, benda mati, dan itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan ya. Tidak boleh diperjualbelikan. Itu namanya riba ya. Oke, mungkin itu ya apa namanya mengenai sistem informasi digital pada pertemuan pertama ini ya. Ada beberapa istilah yang kita pergunakan ya, yang kita gunakan seperti uang digital tadi ya, apa itu sistem transaksi digital ya. Lalu ada lagi sistem informasi digital. Jadi yang menjadi induk di sini adalah sistem informasi digital ya. Lalu di bawah-bawahnya itu ada sistem transaksi digital, ada pinjaman digital atau pinjaman online ya. Lalu ada lagi uang digital ya dan yang lain-lainnya ya. Ya mungkin itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti tentang bank